Sebelumnya, perkenalkan nama saya Clifton Marvin Siburian dengan 3 digit NIM terakhir 243. Pada saat ini saya akan membuka presentasi Student Project SGDB 7 pada blok spesial topik 1 dengan judul Botox Therapy. Berikut anggota kelompok dari SGDB 7. Advent, Tari, Jenny, Sari, Hani, Pratnadari, Airin, Bella, Kela, Ian, Canica, dan juga Marvin. Presentasi ini akan dibagi menjadi 3, dengan bab pertama pendahuluan, yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penulisan, manfaat penulisan. Bab kedua, tinjauan pustaka, definisi, komposisi dan jenis, mekanisme kerja, aplikasi dalam estetika, aplikasi dalam terapi medis, risiko dan efek samping, perkembangan terkini, keterbatasan dan tantangan dalam botox therapy. Lalu bab ketiga, kesimpulan dan juga saran yang akan menutup presentasi ini. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Indira Lestari dengan 3 digit terakhir 040. Saya izin untuk menjelaskan mengenai latar belakang dari student project kami yang berjudul Botox Therapy. Botulinum toxin adalah neurotoksin berbentuk batang anaerobik yang diproduksi oleh Clostridium botulinum. Toksin botulinum terdiri dari 7 jenis toksin dari A hingga G, namun hanya toksin A dan B yang digunakan secara klinis. Botox A digunakan untuk beberapa kelainan di bidang kedokteran, khususnya dermatologi. Botox umumnya disuntikkan ke otot-otot pada wajah yang sebagian besar melekat pada jaringan lunak selain tulang. Otot-otot ini akan berkontraksi dan menarik kulit wajah sehingga menghasilkan ekspresi wajah. Botox tipe A telah menjadi istilah yang digunakan oleh masyarakat untuk menggambarkan semua bahan yang digunakan dalam perawatan kosmetik. Mekanisme kerjanya yaitu, setelah disuntikan, toksin akan berdifusi ke dalam jaringan hingga terikat secara selektif dan reversibel di terminal presinaptik pada neuromuscular junction. Kemudian menempel pada protein membran spesifik yang bertanggung jawab atas ekskresi asetilkolin. Toksin kemudian akan menghambat pelepasan asetilkolin di neuromuscular junction sehingga terjadi relaksasi otot lokal yang reversibel. Hal ini akan terlihat dengan berkurangnya kerutan atau garis wajah yang sebagian disebabkan oleh kontraksi otot wajah konstan. Saya izin melanjutkan, efek klinis botox akan terlihat pada hari pertama hingga hari keempat setelah penyuntikan dengan efek maksimal selama 3-4 minggu dan akan hilang setelah 3-4 bulan. Untuk memperpanjang efeknya, diperlukan perawatan berulang dengan durasi dan dosis bervariasi antara setiap individu karena adanya perbedaan susunan otot. Terdapat efek samping maupun reaksi alergi yang mungkin terjadi pada setiap individu, di antaranya pendarahan, pembengkakan, eritema, nyeri pada tempat suntikan, sakit kepala, mual, ektropia, dan juga ptosis. Untuk ptosis dapat terjadi dengan frekuensi diperkirakan sebesar 1-5% pada pasien yang menggunakan botox untuk mengobati daerah glabella. Eritema atau kemerahan yang terbatas pada lokasi suntikan akibat reaksi alergi dapat mereda dalam waktu 24 jam hingga pemberian antihistamin jika berlangsung lebih lama. Dan jika merupakan reaksi anafilaksis, maka diperlukan untuk segera ke rumah sakit untuk mendapat injeksi adrenalin dan pemantauan berkala. Selain itu, sebanyak 2,1% pasien dapat mengalami diplopia dan strabismus akibat penggunaan botox untuk mengobati kerutan di sekitar mata atau garis halus pada daerah periorbital. Hal ini dapat terjadi karena suntikan botox yang tidak disengaja dan penyebaran botox secara lokal. Meskipun demikian, efek samping ini dapat menghilang secara perlahan setelah efek dari toksin menghilang. Komplikasi yang paling umum akibat botox yaitu ekimosis dan purpura. Ekimosis atau memar sering terjadi akibat cedera pembuluh darah pada tempat suntikan yang mempengaruhi 11% hingga 25% pasien. Namun, hal ini jarang terjadi dan dapat diminimalkan dengan mengompres es pada lokasi suntikan sebelum dan sesudah suntikan. Baik, sekian dari saya. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ian Silva Sugianto dengan 3 digit NIM 195. Saya izin melanjutkan untuk presentasinya, yaitu untuk rumusan masalah dan tujuan penelitiannya. Yang pertama untuk rumusan masalahnya, yang pertama itu kita akan menelusuri apa itu definisi, komposisi dan jenis dari botox terapi, bagaimana mekanisme kerjanya, apa saja manfaat dan resikonya, dan juga bagaimana keterbatasan dan tantangan dari botox terapi ini. Sedangkan untuk tujuannya, di sini kita akan menganalisis definisi, komposisi dan jenis-jenisnya. Kita akan mengkaji lagi untuk mekanisme kerja botoxnya, dan kita juga akan mengidentifikasi manfaat dan risikonya, dan seperti yang tadi kita akan mengevaluasi keterbatasan dan tantangan yang akan dihadapi dalam penerapan botox terapi. Itu untuk manfaat yang bisa didapatkan. Yang pertama itu manfaat bagi masyarakat, kita dapat memberikan wawasan kepada masyarakat tentang kelebihan, risiko, dan batasan dari botox terapi.
Selain dari itu, kita juga dari manfaat akademisnya, kita dapat menyediakan referensi yang komprehensif terkait botox terapi bagi akademisi, mahasiswa, dan peneliti yang tertarik dalam bidang ini. Baik, saya izin untuk melanjutkan. Perkenalkan, saya Nimade Manika Sri Dewi dengan NIM 3 digit terakhir 074. Mengenai definisi botox terapi. Botulinum toxin atau botox terapi merupakan neurotoksin yang diproduksi oleh Clostridium botulinum. Meskipun sangat beracun, botulinum toxin dalam dosis yang rendah secara klinis efektif dalam berbagai kondisi medis. Terdapat 7 serotip botulinum toxin, yakni serotip A sampai G. Namun, serotip yang paling sering digunakan dalam praktik klinis adalah tipe A dan juga tipe B. Botulinum toxin bekerja dengan cara memblokir sinyal saraf yang menyebabkan otot-otot berkontraksi. Saat ini, botox banyak digunakan sebagai terapi kronik migrain, cervical dystonia, strabismus, primary axillary hyperhidrosis, dan juga bladder dysfunction. Selain untuk mengobati kondisi medis, botulinum toxin juga kerap digunakan di berbagai klinik kecantikan untuk tujuan estetika. Botox memiliki efek samping yang minimal dan teknik pelaksanaan yang mudah, sehingga banyak diminati oleh masyarakat. Baik, perkenalkan nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Hari ini saya akan menjelaskan mengenai komposisi dan juga jenis dari botox terapi. Baik, yang pertama untuk botox sendiri atau botulinum toxin adalah sebuah neurotoksin yang dalam dosis rendah biasa sering digunakan sebagai terapi. Botox ini bekerja dengan melumpuhkan otot sementara dan mengurangi kerutan dinamis akibat kontraksi otot wajah. Terapi botox ini biasa digunakan bisa dalam terapi medis maupun untuk estetika. Dan botox ini biasa digunakan untuk mengatasi garis kerutan di dahi, kerutan di sekitar bibir, garis marionet, pita latissimal di leher, lalu hiperhidrosis, dan juga bisa pada sinkinesis setelah operasi wajah. Lalu untuk botulinum toxin atau botox itu merupakan suatu obat yang berasal dari bakteri Clostridium botulinum, yakni bakteri penyebab botulisme. Selain bakteri itu, terdapat zat rimobotulinum toxin B, lalu ada abobotulinum toxin A, dan incobotulinum toxin A. Komposisi utama dari botox terapi terdiri dari botulinum toxin tipe A sebagai bahan aktif yang bekerja dengan menghambat neurotransmitter asetilkolin, lalu albumin manusia sebagai penstabil, serta larutan pelarut berupa air steril atau natrium klorida. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai jenis dari botox terapi, di mana terdapat 7 jenis dari botulinum toxin atau botox, yaitu tipe A, B, C, D, E, F, dan juga G. Di antara 7 tipe dari botulinum toxin tersebut, terdapat 5 tipe yang berguna pada neuromuscular junction manusia, yaitu tipe A, B, E, F, dan G. Botulinum toxin tipe A memiliki indeks terapi yang sangat tinggi, dan tipe ini umumnya digunakan sebagai bagian dari peremajaan wajah secara keseluruhan. Aplikasi dari botulinum toxin tipe A telah dieksplorasi tidak hanya untuk menghambat penuaan, tetapi juga untuk berbagai gangguan neuromuskular, lalu bisa kelenjar, masalah otot, dan berbagai sindrom nyeri. Berbagai merek, contohnya seperti Botox dan Dysport dari tipe A dan Neuroblock dari tipe B memiliki formulasi yang sedikit berbeda tetapi tetap mengandung elemen utama yang sama. Sebelumnya, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Perkenalkan, saya Kada Hani Anissa Fasya dengan 3 digit yang terakhir 092. Di sini, saya izin untuk menjelaskan mengenai mekanisme kerja dari botox terapi. Botulinum toxin atau botox bekerja dengan menghambat pelepasan dari asetilkolin di terminal saraf motorik yang diperlukan untuk kontraksi otot. Normalnya sendiri, asetilkolin dilepaskan melalui proses fusi vesikel sinaptik yang dimediasi oleh kompleks protein SNARE, synaptographin, SNAP25, dan juga sintaksin. Botox mengganggu proses ini dengan cara berikatan pada ujung saraf motorik dan masuk melalui endositosis, kemudian memotong protein SNARE menggunakan enzim proteolitiknya sehingga mencegah terjadinya fusi vesikel asetilkolin. Akibatnya, asetilkolin tidak dilepaskan ke celah sinaptik. Hal tersebut menghambat transmisi sinyal dari saraf ke otot yang menyebabkan relaksasi otot atau paralisis sementara. Mekanisme inilah yang mendasari penggunaan botox untuk terapi kejang otot, migrain kronis, dan kondisi lain terkait aktivitas otot berlebih. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya.
Baik, izin melanjutkan. Perkenalkan sebelumnya, saya Jenny Sri Marista dengan 3 digit NIM terakhir 066. Kerutan dan juga kendur dianggap sebagai salah satu faktor penuaan. Oleh karena itu, meningkatnya permintaan untuk perawatan kosmetik untuk mengurangi kerutan wajah dan kendur telah mendorong kami untuk mencari literatur yang dipublikasikan tentang teknik non-surgical untuk peningkatan kecantikan wajah. Ilmu yang muncul untuk mempercantik wajah adalah kemajuan dalam penggunaan botox. Saat ini, setelah Food and Drug Administration disetujui oleh pemerintah Amerika Serikat pada tahun 2002, obat ajaib ini sangat banyak digunakan. Botox menjadi populer di pasaran karena kemanjurannya, tolerabilitasnya, dan sifatnya yang tidak berbahaya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan, saya Niwayan Pratnyadari Kusuma Putri dengan 3 digit NIM terakhir 100. Lanjut ke bagian 2.5 mengenai aplikasi botox terapi dalam terapi medis. Sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu terkait algoritma pengobatan dari botox ini sendiri. Algoritma pengobatan botox telah ditingkatkan dengan diperkenalkannya, yang pertama, pedoman dosis yang lebih baik, kedua, botox short interval terapi, di mana hal ini ditujukan untuk menghindari resiko pembentukan antibodi terhadap botox dan juga memperpanjang durasi dari efek pengobatan. Dan yang terakhir adalah botox high dose terapi, di mana hal ini ditujukan agar efek terapeutik menjadi lebih kuat dan juga pengobatannya akan dapat mencakup kondisi yang lebih luas seperti distonia dan juga spastisitas. Sampai saat ini, temuan dari beberapa tinjauan menunjukkan bahwa botox memiliki manfaat terapeutik dengan beberapa indikasi. Apabila disuntikkan ke dalam jaringan otot, botox menghasilkan blokade neuromuskuler dengan relaksasi otot yang dapat digunakan untuk mengobati gangguan hiperaktivitas otot dalam berbagai bentuk. Beberapa contoh diantaranya seperti distonia, kejang, cerebral palsy, kejang hemifasial, tics, tremor, dan juga gangguan motilitas pada kandung kemih dan saluran cerna. Apabila disuntikkan ke dalam jaringan kelenjar eksokrin, botox dapat mengurangi produksi keringat, air liur, dan air mata sehingga menawarkan pengobatan yang baik untuk kasus hiperhidrosis, sialor, dan juga crocodile tear phenomenon. Selain itu, penggunaan botox untuk mengobati migrain kronis merupakan indikasi yang baru-baru ini disetujui. Namun, dasar farmakologis dan juga fisiologis dari efek ini masih belum jelas, tetapi melampaui efek kolinergik klasik. Mungkin sekian dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Tatiana Kelanova Sidabuta dengan 3 digit NIM terakhir 170. Di sini saya akan menjelaskan mengenai risiko dan efek samping botox terapi. Ada 2 jenis efek samping botulinum toksin, yaitu yang pertama efek sementara dan jinak. Efek samping yang bersifat sementara dan jinak biasanya merupakan komplikasi yang terlokalisasi dengan baik, dapat diatasi dan sembuh dengan sendirinya beberapa hari setelah penyuntikan, dan dapat hilang tanpa perawatan tambahan. Contohnya ada nyeri, ekimosis, hematoma, dan kulit kering di lokasi suntikan. Lalu ada infeksi, namun infeksi jarang terjadi dan dapat dicegah dengan tindakan aseptik dan membersihkan area suntikan. Lalu ada reaksi alergi, ada komplikasi estetika seperti ptosis kelopak mata, asimetri wajah, dan kesulitan menggerakkan otot tertentu. Lalu ada komplikasi periorbital seperti penglihatan kabur, diplopia, atau labophthalmos. Perkenalkan, saya Nimade Dwi Sama Putri dengan 3 digit NIM terakhir yaitu 209. Izin untuk melakukan penjelasan lebih lanjut yaitu mengenai tentang resiko dan juga efek samping dari botox terapi yang kedua, yaitu pastinya botox terapi ini juga memiliki efek yang berpotensi serius, di mana akibat dari penyebaran toksin secara sistemik yang menyebabkan gejala mirip botulisme ataupun reaksi anafilaksi sistemik, seperti misalnya disfagia, kelemahan otot, reaksi alergi yang terkait dengan botulisme, disartia, dan juga bahkan juga gagal nafas. Adanya juga reaksi-reaksi anafilaksis, pembentukan antibodi, dan juga resistensi imun yang juga dapat terjadi terutama ketika menggunakan penggunaan yang berulang. Baik, saya izin melanjutkan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Luputu Syahrani Anabella dengan 3 digit NIM terakhir 148. Botox telah mengalami transisi yang luar biasa dalam sejarah umat manusia. Sebelumnya, botox dianggap sebagai bahaya dalam keamanan pangan dan alat perang biologis. Namun saat ini, botulinum toxin menjadi obat yang sangat efektif untuk berbagai gangguan yang berbeda. Saat ini terdapat kurang lebih 26 indikasi penggunaan botox seperti blefarospasma, cervical dystonia, post-stroke peticity, dan lainnya. Selain itu, penggunaan botox dalam
kedokteran estetika didasari pada efek relaksasi otot yang dihasilkan yang dapat mengurangi kerutan karena hiperaktivitas otot. Jika botox diinjeksikan pada jaringan kelenjar eksokrin, maka dapat mengurangi produksi keringat, saliva, dan air mata sehingga dapat digunakan untuk penanganan hiperhidrosis, sialorea, dan crocodile tear fenomena. Terdapat pula indikasi lain penggunaan botox terapi adalah chemodenervation dengan menggunakan botulinum toxin. Terapi ini digunakan untuk meningkatkan kinesis, hypertonicity, dan facial symmetry pada pasien dengan non-flaccid facial palsy. Inovasi dalam aplikasi botox juga meningkat. Pada awalnya hanya menggunakan ciri-ciri anatomis, namun saat ini sudah menggunakan elektromiografi dengan perekaman hiperaktivitas otot atau stimulasi otot secara langsung melalui kanula injeksi khusus. Kanula injeksi khusus ini diperkenalkan untuk meningkatkan aplikasi presisi. Selain ini, pencitraan ultrasound juga disarankan untuk memvisualisasikan jaringan target dan struktur saraf, serta pembuluh darah yang berdekatan. Baik, kemudian untuk keterbatasan dan tantangan dari botox terapi ini adalah yaitu meskipun terapi botox ini sudah memiliki banyak dampak positif, dia masih memiliki beberapa keterbatasan medis, yaitu dia itu tidak aman bagi penderita, terutama yang memiliki masalah kardiovaskular, yaitu selain dari itu juga ibu hamil, ibu yang menyusui, atau yang memiliki gangguan neuromuskular seperti miastenia gravis. Selain dari itu, botox terapi ini diketahui memiliki banyak efek samping seperti nyeri, bengkak, dan memar. Biasanya itu jarang serius, tapi kalau ada yang serius itu biasanya bisa sampai penyebaran toksin sistemik seperti botulisme. Selain dari itu, dia ini efeknya bersifat sementara jadi tidak permanen, jadi harus berkali-kali untuk perawatannya. Selain dari itu, penggunaan botox terapi ini juga meningkatkan masalah citra tubuh, khususnya pada remaja. Jadi untuk kesimpulannya, botulinum toxin atau BOT adalah neurotoksin dari Clostridium botulinum dengan tipe A dan B yang digunakan klinis. Botox tipe A sering diaplikasikan dalam medis dan estetika, bekerja dengan menghambat asetilkolin untuk relaksasi otot sementara atau 1-4 hari dan puncaknya di 3-4 minggu. Untuk durasinya juga 3-4 bulan. Selain mengurangi kerutan, botox digunakan untuk migrain, strabismus, dan hiperhidrosis. Efek samping seperti nyeri dan ptosis umumnya ringan dan sementara dapat diminimalkan dengan teknik yang tepat. Inovasi pada formulasi dan teknik meningkatkan presisi, meningkatkan adanya tantangan seperti risiko botulisme, efek sementara, serta keterbatasan pada pasien tertentu. Dan saran untuk dari SP ini adalah penelitian masa depan diharapkan membandingkan efektivitas dan keamanan botulinum toksin tipe A dan tipe B pada berbagai indikasi serta mengeksplorasi mekanisme kerja untuk aplikasi baru seperti migrain kronis. Inovasi teknologi seperti ultrasound dan elektromiografi perlu dievaluasi guna meningkatkan presisi dan efektivitas injeksi. Penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan, mengurangi efek samping, dan juga menyediakan panduan penggunaan yang lebih komprehensif. Demikian presentasi dari kami. Bila terdapat kata ataupun kalimat yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Terima kasih.